jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk beribadah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita tenangkan hati kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan, karena pertolongan tangan Tuhan dalam kehidupan kami begitu nyata Tuhan. Karena kasih setia Tuhan begitu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada. Biar Roh Kudus Engkau yang boleh memenuhi setiap kami. Penuhi hati kami dengan pujian kepada Engkau Tuhan. Penuhi mulut dan bibir kami dengan mazmur pengagungan kepada Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji. Dan di rumah-rumah Tuhan kami mau menaikkan pujian syukur hanya bagi Engkau. Biarlah manis Kau dengar Tuhan setiap puji-pujian dari umat-Mu di tempat ini. Kami mau menaikkan pujian ini hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Nyanyian puja
hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ada hambanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengundang hadirat-Mu berkuasa atas kami, mengambil alih kehidupan kami masing-masing pada saat ini di dalam nama Yesus. Engkau bekerja dengan bebas Tuhan, nyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami. Di rumah, di keluarga, di tempat kami masing-masing, di mana saja kami berada mendengarkan pelayanan firman ini. Roh Kudus yang berbicara, bersihkan tempat di mana kami berada oleh kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami ikat dan patahkan semua pekerjaan iblis itu di dalam darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, kami tengking, pergi kau iblis. Roh sakit, penyakit, roh kelemahan, pergi kau dalam nama Yesus. Oleh nama Yesus kita dilepas. Dalam nama Yesus, mari ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan. Engkau yang berkhotbah, Engkau yang bicara, bukan pendeta, bukan manusia. Dalam nama Yesus, Engkau yang menguasai setiap pribadi kami dalam mengerti firman Tuhan. Ajarkan firman-Mu ini kepada kami semua. Terima kasih Roh Kudus, kami mengundang hadirat Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja. Roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh mujizat, roh nubuat, roh wahyu, roh hikmat di dalam nama Yesus Kristus. Mari bekerja dalam hati kami masing-masing. Jamah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sambut saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur masih bisa ibadah bersama-sama walaupun secara online. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang Simson, yaitu sebagai nasir Allah yang jatuh, runtuh dan hancur. Nah, kita akan melihat bagaimana proses yang terjadi. Kalau kita sudah melihat bagaimana Simson dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, tapi setelah kemenangan-kemenangan diraih, ada satu masa di mana iblis terus berusaha untuk menjatuhkan hambanya yang besar yang dipakai Tuhan ini. Dan kita akan melihat kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat 21. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai 21. Saya bacakan. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza,
Dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Ayat 3, tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu. Perhatikan, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu, dicabutnya lah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang-orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah.
Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya, ayat 18, ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sudah baru saja ada orang yang pinggangnya sebelah kiri sakit. Tuhan Yesus sembuhkan engkau. Terima kasih kepada Tuhan, bukan pada manusia. Ayat 19. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca ada satu kisah yang sangat tragis, yang luar biasa mengerikan, yaitu seorang yang luar biasa kuatnya, seorang nasir Allah yang sejak dari kandungan ibunya sudah dikhususkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, seorang yang diistimewakan oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari musuh-musuh bebuyutannya, khususnya adalah di sini orang-orang Filistin. Saudara, seorang hamba Tuhan yang diberi kekuatan ekstra sehingga dia bisa memukul kalah 1.000 orang Filistin sampai menjadi satu tumpukan bukit yang besar dengan sebuah rahang keledai laki-laki. Dan itu orang-orangnya dipukul mencelat sedemikian rupa, bertumpuk-tumpuk di atas tumpuk-tumpukan, mencelat di atasnya. Sampai demikian rupa, itu sesuatu yang tidak biasa, saudara. Tetapi bagaimana dia mendapatkan satu tandingan yang berasal dari musuh dan kemudian dia ditaklukkan. Dan apa yang terjadi ini adalah satu proses kejatuhan perlahan-lahan tetapi sangat pasti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dapat belajar satu prinsip yang penting. Setiap orang yang melayani Tuhan itu harus menjaga diri dari yang jahat. Sebab kalau kita dipakai oleh Tuhan, iblis itu akan dihancurkan. Iblis akan diporak-porandakan kerajaannya. Dan tawanan-tawanan iblis itu akan dilepaskan oleh kuasa Allah waktu kita dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudara, iblis itu tidak akan tinggal diam. Dan dia mau mencoba untuk mencari titik lemah, kegagalan-kegagalan yang bisa dibuat oleh iblis. Supaya hamba Tuhan yang dipakai besar ini bisa jatuh. Dan kemudian dia akan dibinasakan sama sekali dengan caranya yang mengerikan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Simson sampai satu tahap dicoba oleh iblis dengan berbagai macam cara. Bagaimana Simson itu dijatuhkan. Dan akhirnya ketahuanlah bahwa musuh Simson yang terbesar itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Saudara, musuh besar kita itu bukan di luar, tetapi di dalam diri kita sendiri. Kita mesti bisa mengenali apa yang menjadi musuh itu. Kedagingan yang ada dalam diri Simson yang merajalela demikian rupa. Nah saudara, bisa mengalahkan musuh di dalam dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Seorang pahlawan itu bisa merebut kota, tetapi orang yang bisa menguasai dirinya, mengalahkan dirinya sendiri itu lebih dari seorang pahlawan. Demikian firman Tuhan katakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang menjadi musuh Simson? Pertama kita harus kenal, itu dirinya sendiri. Yang kedua saudara,
didatangkan oleh si iblis. Saudara, ini sekarang bukan pekerjaan Tuhan yang sedang dibahas di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16. Saudara, tetapi mayoritas kita akan melihat satu pekerjaan iblis, satu pekerjaan kegelapan untuk mengalahkan hamba Tuhan yang besar, yang diurapi, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana dikalahkan? Dan di sini saudara, perempuan demi perempuan didatangkan oleh iblis. Pertama dikatakan ayat 1, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Saudara, yang pertama datang seorang perempuan sundal di hadapan mata Simson. Dan Simson melihat perempuan itu di Gaza. Lalu kemudian Simson jatuh menghampiri dia sebagai satu perzinahan. Saudara, ini bukan dibuat gara-gara oleh Tuhan, saudara, seperti sebelum-sebelumnya. Hakim-Hakim pasal 16 ini bicara tentang satu fase kehidupan di mana Simson harus mengalahkan dirinya sendiri atau dia dikalahkan oleh iblis, oleh dosa-dosa di dalam hidupnya. Dan seketika Simson waktu melihat di Gaza, saudara, kenapa Simson di Gaza? Saudara, mungkin Simson ini sebagai seorang hakim, dia perlu memata-matai satu tempat. Dan tempat yang akan dia kalahkan itu Gaza, sebuah kota yang berkubu, saudara. Nah, itu bukan pusat kota, saudara. Kita mesti tahu ada 5 pusat kota yang kita pelajari bersama-sama di dalam kitab suci, saudara. 5 pusat kota itu, saudara, menjadi tempat di mana raja-raja orang Filistin itu berkuasa. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab suci, saudara, ketika kemudian raja-raja orang-orang Filistin itu mencoba untuk mengetahui apa rahasia di mana Simson itu menjadi kuat luar biasa, maka 5 raja-raja itu datang kepada perempuan yang berikutnya, yaitu perempuan yang bernama Delila. Nah, coba kita akan melihat perempuan yang pertama dulu, yaitu perempuan sundal, saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, jelas sekali di dalam peristiwa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Musa berulang kali mengatakan kepada bangsa Israel, seperti misalnya, saya bacakan Ulangan pasal yang kelima ayat 31 sampai 33, 3 ayat saja. Saudara, di situ diringkaskan oleh Tuhan tentang apa yang harus dikerjakan. Tetapi engkau, ini Musa, berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Jadi harus ada hukum-hukum Allah yang dibacakan secara berkala, secara teratur, dan Simson juga termasuk adalah orang yang mendengarkan hukum-hukum peraturan itu. Ayat yang ke-32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini saudara perhatikan, kalau Alkitab bilang soal menyimpang ke kiri ke kanan itu soal dosa biasanya, walaupun tidak selalu, saudara. Ada juga pimpinan Roh Kudus disuruh mengiri atau menganan, saudara. Tapi di sini adalah perintah firman Tuhan, firman yang tertulis, yang gamblang. Bukan sesuatu hukum yang tersembunyi di belakang kita. Saudara, sesuatu yang jelas dibacakan setiap hari Sabat. Dan Simson sebagai hakim juga harus mendengarkan. Mungkin dia yang membacakan firman itu dan disuruh melakukan sendiri. Lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah saudara, ternyata Simson sendiri yang melawan firman Tuhan ini. Dan Simson tidak setia, dia menyimpang ke kiri ke kanan. Saudara, Tuhan tidak pernah memimpin umatnya yang diurapi untuk berzina dengan seorang perempuan sundal. Tidak ada itu, saudara. Ini satu dosa yang dikerjakan oleh Simson. Ini satu kejatuhan Simson. Sebab apa, saudara? Simson mulai tidak mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Ini Yosua sebelum dia masuk ke tanah perjanjian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah
diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara harus tahu, jikalau seseorang tidak melakukan firman Tuhan dengan setia menurut perjanjian Allah, maka di dalam ayat ini mulailah kebuntungan terjadi, kehancuran terjadi, kecelakaan terjadi, penderitaan akan terjadi, kesusahan, aniaya akan terjadi. Ini yang sedang dialami Simson dan akan terus makin buruk, saudara. Kenapa? Sebab Simson tidak mendengarkan firman Tuhan. Saya bacakan lagi kitab Yosua pasal 23 ayat yang ke-8 sampai 13. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, satu pelajaran yang penting, saudara. Ketidaktaatan itu mendatangkan kesusahan secara fisik, tapi juga bisa secara mental. Karena apa, saudara? Ini bangsa Israel ada dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, saudara, dikatakan, saya baca lagi ayat 13. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Itu digenapi dalam hidup Simson. Orang-orang Filistin menjadi perangkap dan jerat bagi Simson, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu. Ini satu hal yang terjadi, saudara. Matanya Simson nanti dicungkil kedua-duanya. Karena apa, saudara? Simson tidak taat kepada Tuhan. Tapi saudara, pertama-tama dengan keberdosaan Simson, alat yang dipakai untuk berdosa itu adalah matanya Simson. Saudara, jadi saya bisa katakan satu hal yang pelajaran yang penting, saudara. Persembahkanlah tubuh kita, alat-alat tubuh kita itu untuk Tuhan menjadi senjata kebenaran. Lakukan kebenaran dengan alat-alat tubuh kita. Saudara punya mulut, punya mata, punya telinga, pakai untuk Tuhan. Jangan dipakai sebagai senjata kelaliman, senjata kejahatan. Seperti Simson ini, saudara. Matanya, mata yang jelas, yang jernih, yang indah, saudara. Tapi dipakai untuk melihat yang najis. Ini Simson, dia berdosa pertama-tama dengan matanya. Tapi saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat Simson ini, kejatuhannya makin buruk, saudara. Dia setelah jatuh dalam satu perempuan yang sundal ini, saudara. Kemudian dia jatuh lagi kepada perempuan yang kedua, yaitu adalah Delilah, saudara. Dan Delilah itu merongrong, mau jatuhkan secara sengaja, mau menghina Simson secara sengaja. Tapi Simson itu membuka dirinya untuk dijatuhkan, direngek-rengeki dan kemudian dirayu-rayu. Kamu tuh bagaimana supaya bisa saya jatuhkan, supaya bisa saya injak, saya hina, saya tindas. Simson menceritakan, walaupun bohong-bohongan pertama-tama, saudara, tetapi dia mulai bermain-main dengan masalah kenasirannya, sampai dia akhirnya menyentuh soal rambutnya. Dan walaupun masih berdusta, setelah kali yang keempat, Simson tidak lagi bisa berdusta. Dia hancur hatinya dan dia kalah telak oleh perempuan Delilah. Saudara, kuncinya, saudara, pertama harus kita sadar seluruh tubuh kita jangan ada satu bagian pun yang tidak kita serahkan kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran. Yang kedua, jangan sampai kita sebagai orang yang percaya dibutakan mata rohani kita. Saudara, Simson ini kenapa sudah begitu rupa?
Dia ditipu kok masih menyerahkan dirinya. Karena dia sudah dibutakan mata rohaninya oleh dosanya sendiri. Saya katakan tadi di sini. Dosanya sendiri. Mungkin pertama dia pikir, saya makan madu yang najis pun saya tidak apa-apa. Saya kawin sama perempuan orang Filistin pun tidak apa-apa. Saya minum anggur pun najis tidak apa-apa. Kalau gitu saya berbuat apa-apa juga tidak apa-apa. Tuhan itu sayang sama saya. Justru dia mulai meremehkan anugerah Tuhan. Dia buta matanya perlahan-lahan. Dibutakan oleh dosanya sendiri. Saudara, bangkitnya nafsu Simson terhadap perempuan Filistin yang memang berprofesi sebagai perempuan sundal. Yesus pernah mengatakan, mata itu penting untuk kita perhatikan. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius pasal 5 ayat 28. Ini dosa. Saudara, bukan reka-reka Tuhan kepada Simson. Ini sudah bicara tentang kejatuhan Simson. Setelah dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya mau ajak kita untuk memperhatikan. Kalau sudah dipakai Tuhan luar biasa, mulai jaga diri dengan luar biasa. Kelengahan kita tidak memperhatikan kerohanian kita. Setelah kita dipakai Tuhan luar biasa akan membuat kita jatuh nyungsep. Ya. Jatuh delosor kalau orang Jawa bilang. Jatuh sampai tiarap. Jatuh sampai tidak berdaya sama sekali. Dan saudara perhatikan. Apa alat tubuh kita yang sudah dipakai oleh dosa sebagai kebiasaan hidup kita berdosa. Itu adalah titik lemah kita. Saudara, ada orang yang berdosa dengan telinganya. Jadi suka dengar gosip, suka dengar cerita-cerita yang wow, yang jelek-jelek. Bukan wow yang bagus, saudara. Good news itu adalah bad news. Makin bad, makin good bagi dia, saudara. Dengar sini, dengar sana, kasak kusuk sini, kasak kusuk sana, bikin isu ini, isu sana. Saudara, telinga dan mulutnya menjadi penyebab. Ada orang yang jatuh berdosa karena matanya seperti Simson. Maka Tuhan itu demi menyelamatkan Simson, maka Tuhan mengizinkan mata Simson dicungkil. Karena apa? Simson menyerahkan kekuatannya kepada tangan musuh. Jadi bukan karena Tuhan yang mencungkil mata Simson, saudara, tetapi diizinkan oleh Tuhan. Kekuatan Simson itu diambil. Kemudian penyebab dosa yaitu matanya dicungkil oleh kuasa musuhnya. Saudara, maka genaplah firman Tuhan. Di dalam kitab suci lebih baik kalau matamu menyesatkan engkau cungkil dan buang daripada seluruh matamu utuh engkau dicampakkan ke dalam neraka. Kalau tanganmu yang menyesatkan engkau potong. Lalu lebih baik engkau masuk ke surga dengan tangan buntung daripada kedua tanganmu utuh tapi engkau dicampakkan di dalam neraka. Itu digenapi dalam firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Simson tidak lagi hidup mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Kenapa? Sebab dia sudah menang, dia sudah sukses, dia menikmati kesuksesannya dengan cara apa? Dia hidup bebas, sebisa-bisanya bebas. Saudara, kalau kita sudah berhasil, kadang-kadang iblis mencobai kita. Ini, kamu bisa enggak melakukan ini? Mau enggak? Wah, ini nikmat. Luar biasa. Saudara, permen nikmat dalam hidup Simson itu perempuan. Perempuan sundal, lalu kemudian dia melihat di perempuan di daerah lembah Sorek, Delilah. Perempuan itu gula-gula dari iblis, madu dari iblis. Tetapi yang menjerat nyawanya dan menuntun Simson ke dalam dunia orang mati. Kalau saudara melihat di dalam kitab suci, orang yang berzina, walaupun dengan perempuan cantik, dengan pria yang ganteng, dengan siapapun perzinahan itu akan menuntun ke dalam dunia orang mati. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun diperingatkan oleh Tuhan, jangan hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati. Yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Itu di dalam kitab Amsal pasal 7 ayat 25 sampai 27. Kenapa? Karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Mengabaikan firman Tuhan.
Sudah menang, sudah sukses. Oh, saya layak mendapatkan berkat. Saya layak mendapatkan sukacita. Saya layak mendapatkan kesenangan. Saya harus senang-senang. Bagaimana? Nikmati dosa, saudara. Ini adalah kejatuhan Simson. Kejatuhan demi kejatuhan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ada satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan masih tetap sayang sama Simson. Tuhan mengasihi Simson. Waktu dia berdosa dengan perempuan sundal itu, saudara. Simson tidur, ini sesuatu yang luar biasa. Simson itu kalau tidur ngorok mungkin ya. Dan nyenyak luar biasa. Lawang diikat sambil tidur kok enggak bangun-bangun, saudara. Coba bayangkan, itu nyenyaknya luar biasa. Dia adalah seorang yang kalau tidur seperti orang mati, saudara. Ada meledak pun dia enggak dengar. Tapi kalau soal musuh, dia biasanya sadar, saudara. Tapi dikatakan di dalam kitab suci, coba kita lihat Hakim-Hakim tadi, ayat yang kedua, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Jadi semalam-malaman itu tentara-tentara Filistin yang ada di Gaza, mereka kumpul di situ. Semalam-malaman. Jadi pintu gerbang Gaza dijaga sama tentara. Perhatikan. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Ayat 3. Perhatikan. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Saudara perhatikan. Simson ternyata tidurnya tidak nyenyak karena dia berbuat dosa. Orang yang hidup dalam dosa, ada yang tidurnya nyenyak. Pernah tidak tahu siapa? Yunus. Lari dari hadapan Tuhan. Disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Sudah berdosa itu, dia bisa tidur nyenyak di paling bawahnya kapal. Ombak datang begitu besar. Kapal diombang-ambingkan mau dibanting-banting. Yunus tidur nyenyak. Saudara, hati nuraninya udah mati. Tapi syukur puji Tuhan, Simson punya hati nurani belum mati. Dia bangun tengah malam. Lalu dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu. Loh kan dijaga. Berarti penjaga-penjaganya lari semua. Lihat Simson, saudara. Tidak diceritakan bahwa Simson memukuli mereka. Mungkin lari semua orang-orang itu, saudara. Atau mungkin dia juga gebuk-gebukan sedikit sama mereka itu semua, saudara. Lihat. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu. Dua daun pintu itu besar, saudara. Pintu gerbang itu, jadi kereta bisa masuk. Dan orang-orang banyak itu kalau dari kota-kota, pasukan tentara itu harus bisa masuk. Jadi pintu gerbangnya itu pasti besar. Dari kayu yang besar. Bayangkan ya. Jadi itu seukuran 2 mobil disebelahkan. Ya, itu pintu gerbang. Tapi ini bukan benteng. Jadi ini pintu gerbang yang menutupi kota, saudara. Lalu bukan cuma pintu gerbang kota itu, kedua tiang pintu, jadi sokok gurunya yang besar itu dicabut sama Simson, beserta palangnya. Itu semua ditumpuk, daun pintunya ditumpuk, palang-palangnya seengselnya itu diangkat semua. Lalu dikatakan, semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung. Wow. Bukan cuma dirobohkan, diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sudah tahu dari Gaza ke Hebron itu 40 km kira-kira. 40 mil maksud saya. 40 mil itu artinya 64,37 km. Kira-kira 64 km. Kalau kita mau tahu itu dari Gaza pergi ke Hebron. Jadi di sini bukan menuju ke Hebron tetapi ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Jadi itu kira-kira beberapa mil. Jadi bisa 5 km, bisa 6 km. Bayangkan sudah ngangkat seperti itu. Pintu gerbang yang gede 2, engsel-engselnya semua diambil. Sokok gurunya yang tempat menyandarkan kedua tiang pintu itu semua digotong. Langsung sekali angkat menuju ke puncak gunung. Supaya apa, saudara? Supaya tidak ada pintunya lagi sama sekali.
Saudara, ini gambaran dari kekuatan Simson yang luar biasa. Simson yang lemah, yang sudah jatuh dalam dosa. Ini saudara mau saya katakan, Simson dalam kelemahannya itu mau digambarkan oleh kitab suci. Betapa Yesus yang tidak ada cacat dari kelemahannya. Anak domba Allah yang bersih, yang tak bercacat. Dia itu punya kekuatan mengatasi dosa, mengatasi iblis, mengatasi maut. Lebih dari segala-galanya. Bukan cuma dicampakkan ke tubir-tubir laut dosa-dosa kita, tetapi sampai habis semuanya lenyap. Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak biasa dan sangat ekstrim. Tuhan menyelesaikan perkara yang harus diselesaikan. Saudara, Simson mau menghancurkan musuh, luar biasa menghancurkannya. Diremukkan paha dan lengannya dengan sekali pukul. Nah, sekarang ini mau dibuat supaya musuh itu terbuka lebar terhadap semua serangan dengan cara apa? Pintu gerbang dan palang-palangnya serta engsel-engselnya, tiang-tiang ambang pintu itu semua dicabut, dibawa naik ke atas puncak gunung. Bayangkan itu, saudara. Itu artinya apa? Allah memakai Simson untuk mengalahkan musuh seperti tidak ada apa-apanya sama sekali. Kecil sekali. Karena kekuatan Allah masih beserta dengan Simson. Tapi kemudian kita sudah lihat Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek. Yang namanya cinta itu, saudara, sering bikin mata buta. Saudara, kalau jatuh cinta, saudara pergi ke rumah orang itu, panas pun rasanya ber-AC. Ya, makan mie yang nyemek, wah paling enak. Gara-gara apa? Jatuh cinta, saudara. Matanya buta, saudara. Dia nipu kita bilang, oh tadi tidak sengaja ya, padahal sengaja, saudara. Jatuh cinta. Jatuh cinta itu menutupi segala pelanggaran, saudara. Kesalahannya yang besar. Suka nipu kita bilang, oh dia manja. Saudara, buta mata kita. Nah, Simson, celakanya dia ketemu sama Delilah yang dirasuk iblis. Ya, walaupun tidak diceritakan, tetapi saya tahu yang di dalam Delilah ini adalah roh nafsu yang dari iblis. Saudara, 5 raja kota orang Filistin datang kepada perempuan itu lalu berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya sedemikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan kepadamu 1.100 uang perak. Memberikan 1.100 uang perak padamu kali 5, saudara. 5.500. Wow, jadi kaya raya mendadak. Ayat 6. Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, ceritakanlah kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Saudara, ini adalah satu kejujuran dari Delilah untuk menundukkan Simson. Kata menundukkan, ditundukkan bentuk pasif. Itu dari kata anah, tapi dibikin pasif. Ya, artinya apa? Menekan, merendahkan, menderita, menundukkan, menggembosi, mematikan, mencemarkan, memaksa, memperkosa, merendahkan, mengkejikan, mencederai, melukai, mencabuli. Lah kok Simson tetap oke? Ini jelas perempuan jahat, saudara. Karena jatuh cinta, matanya buta, saudara. Hatinya juga sudah buta. Itu persoalannya, saudara. Baru saja ada orang yang kakinya itu lemes sebelah kiri. Atau mungkin kanan, ya. Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Coba berdiri. Kakimu sudah tidak sakit lagi. Sudah tidak lemes lagi, tidak lemah lagi. Ada orang yang piansui disembuhkan oleh Tuhan kaki kirimu. Ya, seluruhnya. Potong bagian tubuhmu itu. Udah sembuh. Berdiri. Di dalam nama Yesus. Berjalan. Ya, boleh sambil pegangan dulu. Kau sudah kuat. Berdiri sekarang dalam nama Yesus. Bersaksi kepada teman-temanmu bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan kau. Bukan pendeta. Bukan, itu pendeta tidak ada artinya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Bersyukur. Saudara, jadi perempuan ini memang sengaja mau menghancurkan Simson.
Tapi Simson buta, sudah buta. 3 kali perempuan itu ditipu sama Simson. Tapi saya mau katakan, Simson bermain-main dengan dosa. Dia mau menyerahkan kekuatannya. Dia tidak menghancurkan musuh, padahal ini perempuan mau menghancurkan dia. Tapi dibalik sama perempuan ini karena lidah penipu. Ini Delila ini juga penipu. Dikatakan oleh Delila, coba kita lihat firman Tuhan. Ayat 10. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Yang mempermain-mainkan siapa, saudara? Simson yang mempermain-mainkan Delila atau Delila mempermain-mainkan Simson? Delila berkata kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Coba lihat. Ayat 13. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekali lagi, yang mempermain-mainkan siapa? Yang membohongi siapa? Yang mengkhianati siapa? Delila mengkhianati Simson, bukan Simson mengkhianati Delila, saudara. Tapi iblis itu memutarbalikkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara di dalam kebutaan rohani, engkau diputar balik, engkau tidak tahu. Maka engkau harus dekat sama Tuhan supaya engkau tidak buta dan tidak jadi orang bodoh. Saya baca ayat 13. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Jadi Simson tahu dia akan jadi lemah kalau dia membuka diri. Jadi dia menipu. Tapi saudara, sekarang dia sudah mulai menyentuh soal rambut. Rambut itu bagi natsir Allah, itu adalah rahasia kekuatannya. Tanda kenasiran itu di rambutnya. Sekarang dia sudah mulai bicara soal rambutnya. Dia hampir sedikit lagi jatuh ke dalam menyerahkan imannya kepada perempuan Delila yang dari iblis. Dia hampir saja menjual kenasirannya kepada iblis dengan tanpa bayaran, dengan sia-sia. Saudara, ada 7 rambut jalin. 7 itu angka sempurna, saudara. Simson tahu itu dia harus sempurna menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nasir itu hidupnya untuk Tuhan, khusus waktunya untuk Tuhan, kekuatannya untuk Tuhan, urusan hidupnya untuk Tuhan. Tetapi sekarang dia lebih pilih nafsu untuk perempuan Delila, gula-gula madu dari si iblis. Dikatakan oleh perempuan itu, ayat 15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku. Dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar. Ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepada Simson dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Saudara, rupanya orang kuat Simson, orang yang diurapi Tuhan, tidak bisa dihadapi dengan kuasa, kekuatan, tetapi dihadapi dengan air mata, dengan tangisan iba, dengan tipu daya, merengek-rengek, mendesak-desak. Akhirnya Simson kepalanya cekot-cekot mau pecah. Ia mau mati rasanya. Saudara, hidupnya dijual kepada iblis. Kekuatan diserahkan dengan cuma-cuma, bukan dengan bayaran apa-apa. Dia seperti keledai yang dibawa untuk dijagal, seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Simson akan dibantai. Saudara, bayarannya apa? Gratis. Karena apa? Simson buta. Sudah buta matanya rohani.
maka dia juga buta matanya nanti. Sudah dibacakan ayat yang ke-18. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya memanggil raja-raja kota orang Filistin. Ya, apa yang dikatakan oleh Simson ayat 17, setelah dia mau mati rasanya, ya, setelah mau mati, padahal dia belum dibunuh. Oh, dia ini orang yang kuat, mau dibunuh tidak bisa-bisa, tapi dia bisa mau mati gara-gara apa? Air mata buaya ini, saudara, air mata buaya perempuan dari iblis. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, kepada Delila. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ayat 17 itu. Saudara, inilah kejatuhan demi kejatuhan. Yang terakhir, dia memberikan nyawanya kepada iblis dalam kebutaan matanya karena nafsu yang belum disalibkan di dalam hidup ini. Saudara, maka kita harus tahu, kita sebagai orang Kristen milik Yesus, engkau harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus supaya apa? Dosamu itu dipatahkan. Yesus itulah anak domba Allah yang menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia memikul seluruh dosa kita. Dan kekuatan dosa itu dipatahkan di dalam kematian Yesus Kristus. Asal kita mati bersama-sama dengan Yesus. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan oleh kekuatan diri kita sendiri. Saya mau mengajak kita untuk melihat kitab suci. Firman Tuhan yang jelas sekali. Roma pasal 6. Ayat yang ke 13 dan 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, setelah kita ditebus, kita dimerdekakan oleh darah Yesus, kita diampuni dosanya, maka tugas kita adalah kita dengan kebebasan kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Sebab di sini kita tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, tetapi anugerah kasih karunia menguasai menjadi raja dalam hidup kita. Saya baca lagi kemudian kitab Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, kalau menjadi milik Yesus, engkau telah menyalibkan, mati apa? Dagingmu dengan segala hawa nafsumu dan segala keinginan dosamu. Itu Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya apa, saudara? Waktu saudara mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan, anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan, maka kuasa Roh Kudus mengambil alih hak atas tubuhmu itu. Dan apa yang terjadi? Kekuatan kedagingan itu dicabut oleh kuasa Roh Kudus dan disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Saya bacakan di dalam kitab suci Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, saya katakan, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Perhatikan, oleh roh, bukan oleh diri kita sendiri. Saudara tidak bisa menyalibkan tubuh kita dengan tangan kaki kita sendiri. Mau paku di sini, yang di sini dipaku pakai apa? Paku kaki. Setelah paku kaki, paku tangan. Nah, satunya bagaimana? Menyalibkan itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Daging yang disalibkan, bukan dikendalikan. Saudara, dagingmu tidak bisa dikendalikan. Lidah harus disalibkan bersama dengan Kristus. Dihembusi oleh Roh Kudus dari Allah Bapa. Sehingga yang berkuasa atas lidah kita bukan lagi api neraka, tetapi api Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, maka pada saat ini kita mendapat satu pelajaran penting. Simson menggenapi hukum negatif dari firman Allah.
bahwa dia tidak mentaati firman Allah, maka dia akan mendapatkan cambuk, mendapatkan jerat, mendapatkan hukuman-hukuman dari iblis. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-20. Orang Filistin menyergap engkau Simson, kata perempuan itu ya. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, kalau engkau hidup dalam dosa terus-menerus, imanmu tidak ada artinya. Tuhan bisa meninggalkan saudara. Seperti kata firman Tuhan ini. Pak, kalau orang udah percaya pada Yesus, apa bisa ditinggalkan oleh Tuhan? Kalau engkau tidak setia sama Tuhan, engkau meninggalkan Tuhan, menjual imanmu, Tuhan meninggalkan engkau, saudara. Mana ada orang meninggalkan Tuhan, kemudian membuang imannya, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tidak ada, saudara. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Dicungkil kedua matanya. Terus dalam kepedihan dia harus menggiling, mengirik. Mengirik itu ada batu besar, batu kilangan yang digelindingkan untuk menggilas gandum itu supaya pecah dan didapatkan gandumnya itu. Kadang-kadang orang menggisar dengan tangannya, tetapi di sini Simson seperti sapi, dia dipakai sebagai tenaga sapi, menggiling dengan pengirik. Ayat 21 dikatakan, ayat 22, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ayat 22 ya. Nah saudara, kesimpulan saya satu hal. Saudara yang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan yang besar bisa jatuh. Simson aja bisa jatuh, apalagi kita. Maka saudara sebagai anak Tuhan, jadilah sebagai anak Tuhan yang berjaga-jaga. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Serahkan tubuhmu kepada Tuhan. Salibkanlah dagingmu bersama-sama dengan Kristus oleh Roh Kudus. Undang Roh Kudus, lalu serahkan kedaginganmu kepada Roh Kudus. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab kalau tidak demikian, engkau akan terus-menerus jatuh. Bangun jatuh lagi, bangun jatuh lagi. Sering jatuh. Engkau di bawah standar sebagai orang percaya. Sedangkan firman Tuhan berkata apa? Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang makin lama makin terang hingga rembang tengah hari. Makin lama makin terang. Engkau jadi orang percaya yang sudah mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Anggota-anggota tubuhmu kau berikan kepada Tuhan. Engkau menjadi senjata kebenaran. Hak pakainya bukan pada dirimu sendiri, tetapi engkau sudah berserah sama Tuhan. Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan tubuhku seluruhnya, hidupku seluruhnya. Anggota-anggota tubuhku aku persembahkan kepadamu. Engkau yang berhak pakai, bukan lagi waktuku. Bukan lagi hidupku. Engkau yang hidup di dalam saya, bukan lagi saya. Jadi keinginan saya udah mati bersama Yesus. Keinginan Yesus hidup di dalam saya. Roh Kudus berkuasa atas saya, kendalikan saya. Nah, hidupmu yang mengalami kematian bersama Kristus, dagingmu disalibkan bersama Yesus, engkau akan hidup dengan kuasa Allah. Dan engkau akan makin naik. Bukan seperti Simson, karena dia tidak mempersembahkan tubuhnya setelah dia menang. Dia makin lama makin turun sehingga dia hancur. Dosa menghancurkan, menyembelih Simson, membuat dia buta rohani. Dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri, tetapi kemudian dia jatuh oleh karena sebab matanya yang sudah buta, mata rohani buta. Lalu dia matanya makin lama makin tidak berkuasa. Anugerah Tuhan, matanya Simson dicukil. Sehingga dia tidak bisa lagi melihat dan tidak bisa lagi menikmati dosa yang biasa dia nikmati. Tetapi pada saat ini, anugerah Tuhan mulai bekerja dalam Simson. Ayat 22 tadi saya katakan, rambutnya mulai tumbuh sesudah dicukur. Artinya apa? Anugerah Tuhan mulai bekerja lagi. Ayo saudara kembali kepada Tuhan. Anugerah masih tersedia. Kalau saudara sudah capek atur total, pun anugerah masih tersedia. Datang kepada Tuhan.
terimalah darah Yesus yang mengampuni hidupmu. Allah mau mengampuni hidupmu dan memakai hidupmu jadi anggota kerajaan surga. Bangkitlah dengan iman. Mari kita berdoa. Nyanyikan satu pujian, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembah, ku buka hati untuk Rohmu yang kudus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu di altarmu, di altarmu. Menyembahmu di altarmu. Menyembahmu. Roh Kudus sedang bekerja dalam diri kita masing-masing. Barusan ada orang yang pahanya sebelah kiri sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Lengannya juga sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, anak-anak Tuhan, berikan dirimu kepada Kristus. Yesus mau mengampuni kita. Dia suka mengampuni kita. Tangannya dibuka kepada kita semua. Datanglah dengan pertobatan. Kalau engkau tidak bertobat, hidupmu akan sia-sia. Engkau hanya mengulang dosa-dosa dan kemudian kau akan makin habis hancur. Kalau engkau mengalami seperti itu, sekarang sadar, buka kembali mata hatimu. Lihat kepada Yesus. Larilah kepada Yesus. Berserulah kepada Yesus, minta tolong. Panggil namanya supaya engkau boleh diselamatkan. Berserulah, darah Yesus menghapus hidupmu, menghapus dosamu semua. Terima kasih Tuhan. Ada yang betis kaki kanan sakit disembuhkan. Ada yang lengan sebelah kiri atau kanan sakit pergelangan tangannya, Tuhan sembuhkan kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa, Roh Kudus, kami berikan hati kami kepadamu. Salibkanlah daging kami dengan segala nafsu dan keinginannya. Kami persembahkan tubuh kami dan anggota-anggota tubuh kami sebagai senjata kebenaran. Engkau menebus kami dengan darah-Mu sehingga kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi kami adalah milik Tuhan. Kebebasan kami berikan kepada Tuhan Yesus saat ini seluruhnya. Bukan sebagian-sebagian lalu kami ambil kembali pada hari-hari biasa. Tapi kami mau persembahkan hidup kami seluruhnya kepada Tuhan pada saat ini. Sehingga Engkau mengambil alih dan memegang seluruh hidup kami. Engkau cabut segala kedagingan kami dari hidup kami. Salibkan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga tubuh dosa kami hilang kuasanya dan Kristus diam di dalam kami, mengambil alih kehidupan kami. Kami hidup oleh iman dalam nama Yesus, oleh Anak Allah yang Maha Tinggi, yang sudah mati menggantikan kami, mengasihi kami dan memberikan nyawanya buat kami. Kami berdoa, Roh Kudus, ambil alih kehidupan kami, berkuasalah atas kami, kami berikan hidup kami kepada Tuhan. Mari Roh Kudus, salibkanlah daging kami. Saudara berkata, Roh Kudus datanglah, salibkan kedagingan saya, sebutkan dosa kedaginganmu apa saja. Nafsu seks, pikiran kotor, perkataan kotor, telinga yang najis, hati yang benci, yang iri hati, semuanya kau katakan kepada Tuhan.
Kok biar diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Kok biar dibaharui. Ada orang yang perutnya sebelah kanan sakit, seperti kram, kau dilepaskan kuasa Tuhan. Iblis yang mengganggumu sudah lepas, pergi dalam nama Yesus. Kau dilepaskan oleh kuasa nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Minta Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yesus, datanglah. Masuklah dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tebus hidup kami dengan darah Yesus. Lalu Roh Kudus berkuasa atas kami, mengambil alih kehidupan kami masing-masing dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Tumbangkan tanganmu di tempat yang sakit masing-masing di dalam nama Yesus. Kalau kau banyak sakitnya, tumbang di atas kepala. Demi nama Yesus, Anak Allah. Nama di atas segala nama. Segala roh sakit, penyakit, setan, penyakit, pergi dalam nama Yesus. Roh kelemahan, roh autoimun, roh secara kejepit, pergi dalam nama Yesus. Aku hardik kau iblis, keluar dalam nama Yesus. Kau tidak boleh kembali lagi. Ada yang sakit kelamin, roh sakit kelamin, pergi dalam nama Yesus. Roh sipilis dan segala penyakit yang lain, keluar kau dalam nama Yesus. Sekarang buka hatimu, terimalah kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Haleluya. Dengan iman kau terima. Yesus memberikan kesembuhan itu, kau terima. Tubuhmu dijamah oleh bilur-bilur Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah disembuhkan oleh nama Yesus. Kau dibebaskan dari dosa dan ikatan dosamu di dalam nama Yesus. Hiduplah di dalam kebenaran. Persembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akhiri ibadah kita bagaikan langit yang membentang. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, tak persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati kehidupanmu, melindungi engkau, dan kau diberi kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin.